Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini saya akan membahas sebuah fenomena yang sedang ramai diperbincangkan, terutama di kalangan profesional muda dan HR, quiet quitting. Tapi tenang, ini bukan soal karyawan benar-benar mengundurkan diri, melainkan tentang sesuatu yang jauh lebih halus dan penting. Kita akan bahas terlebih dahulu pengertian dari quiet quitting. Quiet quitting adalah ketika karyawan hanya melakukan tugas sesuai deskripsi kerja tanpa inisiatif lebih, sebagai bentuk protes terhadap ketidakseimbangan kerja dan kehidupan atau work-life balance, beban kerja yang berlebih, atau kurangnya pengakuan dari atasan. Fenomena ini banyak terjadi pada karyawan muda, khususnya dari generasi Z, yang saat ini mulai mendominasi pasar tenaga kerja. Di sisi lain, perusahaan dituntut untuk tetap produktif dan inovatif dalam kondisi kerja hybrid atau remote yang semakin umum. Mengapa quiet quitting itu terjadi? Ada dua perspektif yang menjelaskan mengenai mengapa quiet quitting itu terjadi. Yang pertama adalah perspektif dari perilaku dalam organisasi. Karyawan tidak merasa memiliki keterlibatan emosional atau disengage terhadap pekerjaan atau organisasi. Terjadi ketidaksesuaian antara ekspektasi pribadi dengan reward yang diterima atau teori ekuitas. Adanya burnout, beban kerja yang berlebihan, dan minimnya pengakuan sosial dari atasan. Hal itu menciptakan perilaku minimum effort. Gen Z itu cenderung mengutamakan keseimbangan hidup dan bekerja berdasarkan nilai dan identitas personal, bukan semata loyalitas perusahaan. Yang kedua, dari segi perspektif budaya organisasi. Budaya organisasi yang hierarkis, kaku, dan tidak transparan mendorong karyawan menjauh secara psikologis. Kurangnya budaya apresiasi, fleksibilitas, dan komunikasi terbuka memicu rasa tidak dihargai. Ketika budaya perusahaan hanya menilai output tanpa memahami proses kerja manusiawi, karyawan beralih ke sikap bekerja sekadarnya. Terus, apa peran struktur organisasi dalam mengatasi quiet quitting ini? Peran struktur organisasi dalam mengatasi quiet quitting butuh adanya struktur organisasi yang tepat. Flat structure atau matrix structure yang terbuka dan mendorong komunikasi dua arah lebih cocok untuk karyawan Gen Z. Struktur yang adaptif terhadap kerja hybrid memungkinkan fleksibilitas dalam pelaporan, kolaborasi lintas divisi, dan peran yang dinamis. Struktur berbasis tim kecil atau agile teams membuat anggota merasa memiliki kontribusi, otonomi, dan pengakuan langsung. Fitur penting dalam struktur organisasi hybrid untuk Gen Z yaitu feedback loop cepat dan terbuka. Kepemimpinan partisipatif bukan instruktif. Sistem mentoring atau buddy system antar generasi, dan yang terakhir adalah fleksibilitas jam kerja dan lokasi. Contoh kasus nyata dari quiet quitting. Ada dua perusahaan yang mengalami kesuksesan dan kegagalan dalam menghadapi kasus quiet quitting. Yang pertama, contoh kasus sukses dari perusahaan Telkom Indonesia. Telkom mengembangkan inisiatif Next Gen Telkomers, program pengembangan karir dan ruang kreativitas bagi karyawan muda. Budaya kerja mereka mengadopsi agile mindset, tim kerja lincah dan kolaboratif. Penerapan kerja fleksibel, program pengembangan diri dan pengakuan melalui internal branding mencegah munculnya quiet quitting. Kedua, kegagalan Twitter pada era awal akuisisi Elon Musk tahun 2022. Pengurangan drastis jumlah karyawan, ekspektasi kerja tinggi atau hardcore working culture, dan kehilangan kepercayaan karyawan.
banyak karyawan yang memilih untuk resign secara massal atau quiet quit karena ketidakjelasan arah, budaya otoriter, dan kurangnya empati dari manajemen baru. Terus, rekomendasi strategi organisasi yang bisa diberikan agar quiet quitting ini tidak terjadi. Yang pertama adalah membangun budaya apresiasi dan keterlibatan. Terapkan sistem pengakuan berbasis kontribusi, bukan hanya hasil akhir. Contohnya peer recognition. Libatkan karyawan muda dalam pengambilan keputusan kecil. Yang kedua yaitu redesign ulang struktur tim. Gunakan tim lintas fungsi dan struktur horizontal untuk meningkatkan kolaborasi dan rasa kepemilikan. Implementasi struktur hybrid berbasis proyek atau project-based team structures. Ketiga, fleksibilitas dan tujuan yang jelas. Berikan otonomi kerja, fleksibilitas jam, dan tujuan bermakna di balik tugas-tugas yang diberikan. Hubungkan pekerjaan sehari-hari dengan misi organisasi secara eksplisit. Keempat, kembangkan pemimpin yang empatik. Latih manajer untuk menjadi coach, bukan hanya supervisor. Dorong komunikasi terbuka dan check-in rutin, bukan hanya performance review tahunan. Kesimpulannya, quiet quitting bukan masalah utama, tapi tanda bahaya. Karyawan diam bukan karena malas, tapi karena kehilangan makna dan koneksi. Karyawan tidak diam karena lelah bekerja, mereka diam karena kehilangan makna. Bangun budaya yang menghargai, maka loyalitas akan tumbuh tanpa disuruh. Dan kabar baiknya, ini bisa dicegah dengan budaya yang sehat, struktur yang fleksibel, dan kepemimpinan yang manusiawi. Perusahaan bisa menumbuhkan kembali semangat dan loyalitas. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka topik-topik seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.